Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Halkadri Fitra, SE MMAK selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Anggun Sofita, NIM 23133002, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi, Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil tugas akhir yang berjudul Analisis Risiko Proses Order dalam mendukung keandalan pencatatan akuntansi pada divisi peralatan PT Statika Mitra Sarana. Latar belakang Latar belakang penelitian ini berawal dari pentingnya keandalan pencatatan akuntansi bagi perusahaan. Salah satu faktor yang memengaruhi keandalan tersebut adalah proses-proses order, karena proses order menjadi dokumen awal dalam proses pengadaan barang sekaligus menjadi dasar pencatatan transaksi akuntansi. Berdasarkan hasil observasi selama magang di PT Statika Mitra Sarana, divisi peralatan menangani pengadaan barang tidak hanya untuk satu perusahaan, tetapi juga sekitar 12 entitas perusahaan dalam satu grup usaha. Kondisi tersebut menyebabkan volume transaksi yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko seperti kesalahan penginputan data, kesalahan pemilihan entitas perusahaan, keterlambatan pencatatan, serta ketidaksesuaian dokumen pendukung. Risiko-risiko tersebut dapat memengaruhi keandalan pencatatan akuntansi apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis risiko pada proses order serta mengevaluasi kecukupan pengendalian internal yang diterapkan perusahaan berdasarkan kerangka KOSO. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah. Pertama, bagaimana prosedur proses order pada divisi peralatan. Yang kedua, apa saja risiko yang muncul dalam proses order. Yang ketiga, bagaimana dampak risiko tersebut terhadap keandalan pencatatan akuntansi. Dan yang terakhir, bagaimana pengendalian internal yang diterapkan serta kecukupannya berdasarkan kerangka KOSO. Tujuan penelitian ini adalah menjawab keempat rumusan masalah tersebut melalui analisis proses order, identifikasi risiko, analisis dampak terhadap pencatatan akuntansi, serta evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori. Teori pertama adalah proses order menurut Mulyadi yang menjelaskan bahwa proses order merupakan dokumen resmi pemesanan barang kepada supplier. Teori yang kedua yaitu manajemen risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya atau likelihood dan besarnya dampak atau impact. Selanjutnya digunakan teori keandalan pencatatan akuntansi yang diukur melalui indikator akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, konsistensi, dan verifiabilitas. Sedangkan untuk mengevaluasi pengendalian internal digunakan kerangka KOSO tahun 2013 yang terdiri dari 5 komponen. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini yaitu ada 2, staf purchasing dan staf keuangan PT Statika Mitra Sarana. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penilaian risiko menggunakan matriks likelihood dan impact, sedangkan evaluasi pengendalian internal menggunakan 5 komponen KOSO tahun 2013. Selanjutnya, profil perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT Statika Mitra Sarana, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Objek penelitian ini adalah proses order pada divisi peralatan.
yang bertanggung jawab menangani proses pengadaan barang untuk beberapa entitas perusahaan dalam satu grup usaha. Adapun prosedur berdasarkan hasil penelitian, proses order dimulai dari permintaan barang oleh mekanik. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan stok gudang. Apabila barang tidak tersedia, permintaan memperoleh persetujuan dari Kepala Divisi Peralatan. Kemudian setelah itu, purchasing meminta penawaran harga kepada supplier dan melakukan perbandingan harga minimal dua toko. Supplier yang dipilih kemudian dibuatkan PO melalui aplikasi Sira. Kemudian proses order selanjutnya memperoleh persetujuan pimpinan sebelum dikirim kepada supplier. Setelah dikirim, proses order menjadi dasar proses penerimaan barang, administrasi pembayaran, dan pencatatan transaksi. Berdasarkan hasil identifikasi risiko menggunakan matrik risiko, ditemukan 4 risiko utama pada proses-proses order di divisi peralatan PT Statika Mitra Sarana. Risiko tersebut meliputi kesalahan penginputan data, kesalahan pemilihan entitas perusahaan, keterlambatan pencatatan, dan ketidaksesuaian dokumen pendukung. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan likelihood dan impact, kesalahan penginputan data serta kesalahan pemilihan entitas termasuk dalam kategori risiko tinggi dengan nilai risiko 6. Karena kedua risiko tersebut berpotensi memberikan dampak yang cukup besar terhadap keandalan pencatatan akuntansi apabila tidak segera diperbaiki. Sementara itu, keterlambatan pencatatan dan ketidaksesuaian dokumen pendukung termasuk dalam kategori risiko sedang dengan nilai risiko 4 karena lebih berdampak pada keterlambatan proses administrasi dan verifikasi dokumen. Selanjutnya, hasil identifikasi risiko menjadi dasar untuk menganalisis dampaknya terhadap keandalan pencatatan akuntansi. Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis dampak risiko tersebut terhadap keandalan pencatatan akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian, setiap risiko memiliki dampak yang berbeda. Kesalahan penginputan data berpotensi menyebabkan ketidakakuratan pencatatan transaksi apabila tidak segera dikoreksi. Kesalahan pemilihan entitas dapat menyebabkan salah pembebanan biaya antar entitas perusahaan. Keterlambatan pencatatan berpotensi menghambat ketepatan waktu penyelesaian administrasi dan pencatatan transaksi, sedangkan ketidaksesuaian dokumen pendukung dapat menghambat proses verifikasi serta kelengkapan dokumen sebelum transaksi dicatat. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara, risiko-risiko tersebut tidak selalu berkembang menjadi kesalahan pencatatan akuntansi karena perusahaan telah menerapkan proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen sebelum transaksi dicatat secara final. Oleh karena itu, pada tahap berikutnya penulis mengevaluasi apakah pengendalian internal yang diterapkan perusahaan sudah memadai menggunakan kerangka KOSO. Selanjutnya, saya mengevaluasi pengendalian internal menggunakan 5 komponen KOSO 2013 berdasarkan hasil penelitian. Control environment sudah diterapkan melalui pembagian tugas dan wewenang, meskipun pemisahan tugas pada administrasi pembayaran masih perlu diperjelas. Risk assessment juga telah diterapkan melalui from analisa risiko dan peluang, namun masih berfokus pada risiko operasional. Pada kontrol activities, perusahaan telah menerapkan pemeriksaan dokumen, verifikasi, dan approval pada setiap tahapan proses order untuk information dan communication. Perusahaan menggunakan from permintaan barang, aplikasi Sira, dokumen administrasi, dan WhatsApp sebagai media komunikasi antar bagian. Terakhir, monitoring activities dilakukan melalui pemeriksaan dokumen sebelum pembayaran, namun evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian internal menggunakan kerangka KOSO, penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi kepada PT Statika Mitra Sarana. Pada kontrol environment, perusahaan disarankan mempertegas pembagian tugas sesuai SOP agar pemisahan tugas tetap terjaga. Pada risk assessment, perusahaan perlu memperluas dokumentasi risiko, tidak hanya risiko operasional, tetapi juga risiko yang memengaruhi keandalan pencatatan akuntansi. Pada kontrol activities, perusahaan perlu mempertahankan mekanisme double checking, verifikasi dokumen, dan e-profile berjenjang. Pada information and communication, koordinasi antar bagian perlu terus ditingkatkan agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan konsisten. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses-proses order di divisi peralatan PT Statika Mitra Sarana telah berjalan secara terstruktur, mulai dari permintaan barang hingga administrasi pembayaran. Penelitian ini juga menemukan 4 risiko utama, yaitu kesalahan penginputan data, kesalahan pemilihan entitas, keterlambatan pencatatan, dan ketidaksesuaian dokumen pendukung. Risiko-risiko tersebut berpotensi memengaruhi keandalan pencatatan akuntansi, terutama pada aspek akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan, dan verifiabilitas. Selain itu, hasil evaluasi berdasarkan kerangka KOSO menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan 5 komponen pengendalian internal, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar pengendalian menjadi lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada PT Statika Mitra Sarana agar menyempurnakan dokumentasi penilaian risiko, sehingga tidak hanya mencakup risiko operasional, tetapi juga risiko yang berkaitan dengan administrasi dan keandalan pencatatan akuntansi. Selain itu, perusahaan disarankan meningkatkan konsistensi pelaksanaan SOP, melakukan double checking, memperkuat verifikasi dokumen dan koordinasi antar bagian, serta melakukan evaluasi pengendalian internal secara berkala. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan pada divisi atau perusahaan lain, serta mengevaluasi pengendalian internal berdasarkan 17 prinsip KOSO atau mengkaji efektivitas sistem informasi dalam meminimalkan risiko pada proses-proses order. Demikian pemaparan hasil tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima kritik saran serta menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.